Quwwata illa billah. Ma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Fa insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membaca pada kitab Majalis Syahri Ramadan li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan kita akan membaca pada Al-Majlis Al-Khamisu wal Isrun, pertemuan ke-25. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi wasfin nari wa a'adanallahu minha, tentang sifat neraka. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari neraka itu. Alhamdulillahi al-hayyi al-qayyumi al-baqi wa ghairuhu la yadumu. Segala puji hanya milik Allah, zat yang maha hidup, lagi berdiri sendiri, lagi kekal. Wa ghairuhu la yadumu, sementara yang lainnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Rafa'as samaa'a wa zayyanaha bin nujumi, dia meninggikan langit dan menghiasinya dengan bintang-bintang. Wa amsaka al-arda bijibalin fitakhaffumi, dialah zat yang menahan bumi dengan gunung-gunung di ketinggian-ketinggiannya itu. Bumi ketika awal diciptakan itu, ya dia terus berguncang. Kemudian Allah ciptakan gunung, ditancapkan padanya, baru bumi itu tenang. Sawara bi qudratihi hadhil jusum, dia membentuk dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, hadhil jusuma, pada jasad-jasad ini. Summa amataha wa maha ar-rusuma, kemudian dia akan mematikan seluruh jasad-jasad tersebut dan menghapus ya bentuk-bentuknya. Summa yunfakhu fissur, kemudian ditiuplah pada sangkakala. Fa'idal mayyitu yakum, maka tiba-tiba mayit-mayit itu berdiri. Inilah hari kebangkitan. Semua makhluk mati, kemudian ditiup ya pada sangkakala, maka tiba-tiba semuanya bangkit. Fafarikun ila darin naim wa farikun ila naris samum, ya semuanya bangkit. Nah, kemudian ada satu kelompok menuju negeri yang penuh kenikmatan, dan satu kelompok menuju api yang menyala-nyala. Tuftahu abwabuha fi wujuhihim likulli babin minhum juz'um maqsum, dibukalah pintu-pintu neraka di wajah-wajah mereka, maka di setiap pintu dari golongan mereka itu ada orang-orang yang telah ditentukan bagian nerakanya.
wa tusadu alaihim fi amadin mumaddadatin fiha lil humumi wal gumumi, dan diikatlah mereka itu pada tiang-tiang yang tinggi, di dalamnya adalah untuk kesedihan-kesedihan dan kegundahan. Ya, di neraka itu ya seperti itu kondisinya. Banyak tiang-tiang, api-api, berbagai macam siksaan, mereka dibelenggu, dirantai. Yauma yukhsyahum al-adabu min fawqihim wa min tahti arjulihim fama minhum marhumun. Pada hari ditutup mereka itu dengan adab dari atas mereka dan dari bawah kaki-kaki mereka, maka tidaklah dari mereka itu diberi rahmat. Yang sudah ditetapkan pada neraka enggak mendapatkan belas kasihan sama sekali. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan lin najati yarum. Saya bersaksi bahwa yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, sebagai persaksian untuk keselamatan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya juga bersaksi bahwa saya Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Ketika beliau Ar-Rasul SAW dikatakan hamba, maka tidak pantas untuk disembah. Ketika beliau dikatakan Rasul, tidak pantas untuk ditentang perintahnya. Alladzi fatahallahu bidinihi al-farisa war-rum, yang mana Allah membuka melalui agamanya itu negeri Persia dan negeri Romawi. Ya, walaupun beliau tidak langsung menaklukkan Persia dan Romawi, yang mana kedua ditaklukkan oleh sahabat-sahabat beliau. Ini hasil pendidikan beliau. Dari apa yang beliau siapkan, orang-orang yang beliau didik, yang beliau ajar, yang dengan ilmu itu akhirnya bisa menaklukkan dua kerajaan terbesar. Persia setelah ditaklukkan enggak mampu bangkit lagi, sementara Romawi masih tegak dengan hanya bagian kecil dari kerajaannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Semoga sholawat tercurah kepada beliau dan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Wa man tabi'um bi ihsanin, dan orang-orang mengikuti beliau dengan kebaikan. Ma hadalat guyum, selama masih berlangsung kegundahan. Artinya selama belum tegaknya hari kiamat, ya sholawat itu tercurah kepada pengikut-pengikut beliau yang baik. Wasallama tasliman, dengan sepenuh keselamatan. Ikhwani, saudara-saudaraku rahimakumullah, laqad haddarana Allah Ta'ala fi kitabihi minan nar. Sungguh Allah Ta'ala telah memperingatkan kita di dalam kitabnya ini, memperingatkan dari api neraka. Wa akhbarana an anwa'i adabiha mimma tatafattaru minhul akbad wa tatafajjaru minhul qulub. Allah Ta'ala juga menghabarkan kepada kita dari macam-macam siksanya, yang mana dengan siksanya itu akan membuat gemetar badan-badan ini.
dan akan bercucuran, akan menangis dengannya hati-hati. Ya, nggak cuman matanya yang menangis, bahkan hatinya menangis. Ya, dengan adanya berita tentang neraka. Haddarana minha wa akhbarana an anwai adabiha. Dia memperingatkan kita dari neraka dan memberikan kabar kepada kita tentang macam-macam adabnya, rahmatan bina, sebagai rahmat untuk kita. Ya, manakala seorang diselamatkan oleh Allah dari api neraka, itu betul-betul rahmat dari Allah Ta'ala. Ya, selamat dari neraka pasti ke surga. Ya, linasdada hadran wa khaufan, agar kita itu menambah rasa khawatir dan juga rasa takut. Ya, jadi agama kita ini ada dua sisi dalam metode pengajarannya, mendorong orang untuk ayo beramal, kamu dapat surga. Hati-hati, ya, hati-hati dari kemaksiatan, jauhi kemaksiatan. Kalau kamu melanggarnya, kamu dapat adab neraka. Jadi sudah sepantasnya untuk kita paham tentang surga, banyak membaca tentang kenikmatan-kenikmatan surga, tapi juga baca juga dong tentang adab-adab neraka, supaya kita itu ada rasa takut. Ya, jangan terus menghindar, ngeri saya jadinya. Ya, kalau seperti itu keadaannya nggak imbang nanti antara ibadahmu dengan rasa takutmu kepada Allah Ta'ala. Fasma'u ma ja'a fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min anwa'i adabiha la'allakum tadakkarun. Maka dengarkan oleh kalian apa yang datang dari kitabullah ta'ala serta sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan berupa macam-macam adab neraka agar kalian itu mengingat-ingat. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin rahimakumullah. Ya, kita tidak banyak membaca tentang adab neraka. Dari sekian ayat, ya mungkin kita mampu sebagiannya saja. Kalau kita betul-betul mengilmui dari adab neraka itu, sungguh demi Allah nggak sanggup kita ini untuk ya kemudian bisa tertawa. Ya, kita baca sebagian ayat-ayat itu agar kita mengingat, iya, Allah nggak cuma menjanjikan surga, tapi juga memperingatkan kita dari neraka. Jangan kalian santai-santai, jangan kalian macam-macam. Jangan enak-enakan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, karena itu juga akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Wa anibu ila rabbikum, dan agar kalian itu mau kembali kepada Rabb kalian. Wa aslamu lahu, dan berserah diri, pasrah kepadanya, min qabli ayyatiyakum al-adabu, sebelum datang kepada kalian adab. Summa la tunsorun, kemudian kalian tidak bisa lagi ditolong. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 131. Ali Imran ayat 131. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian. Ya, ittaqu kadang maknanya bertakwalah kalian, takutlah kalian, menjaga dirilah kalian. Ya, kita coba
terjemahkan sesuai konteksnya yang cocok ya. Nah, kalau dimaknai takutlah, kalau dimaknai bertakwalah kalian kepada neraka, enggak cocok ya. Nah, takutlah kalian kepada neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ya. Jadi kalau sampai ada muncul istilah kafir kamu, wah masya Allah bahaya itu. Kita hati-hati ya. Kalau sampai wah ini kufur ini, kekafiran ini, ya. Karena itu pula mengecap orang itu kafir itu vonis yang berat. Ya, vonis yang berat. Apalagi sudah menentukan kamu kelompok ini dicap kafir itu berat sekali. Ahlussunnah menghindar dari vonis-vonis seperti itu ya, dan menegakkan semua dengan haknya ya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Insan ayat 4. Ya, sekarang ngetik gampang ya, Al-Insan ayat 4, serat ketemu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu salasil, rantai-rantai, wa aglala, belenggu-belenggu, wa sa'ira, dan api yang menyala-nyala. Ya. Api, belenggu, rantai, bahkan untuk mainan aja nggak asik gitu. Ya, mengerikan semuanya. Penjahat sebagai vonis awal bahwa dia itu penjahat, ya dirantai, dibelenggu. Nah, wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Al-Kahfi ayat 29. Inna a'tadna lid-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang zalim itu naron, api. Ya. Ahata bihim, meliputi mereka api itu, suradikuha, jilatannya. Api menyala besar, jilatannya itu ya telah meliputi semua orang-orang yang zalim itu, sehingga enggak ada lagi celah untuk mereka selamat dari jilatan api tersebut. Wa qala ta'ala mukhatiban iblisa, firman Allah Ta'ala ya, karena berbicara, dalam keadaan berbicara kepada iblis dalam surah Al-Hijr ayat 42 sampai 44. Al-Hijr 42 sampai 44. Allah berbicara kepada iblis, illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari kalangan al-ghawin, orang-orang sesat. Ya. Jadi kalau ada istilah setan itu enggak ada lagi unsur kebaikan sama sekali. Jadi jangan tertipu. Ini sih setan tapi baik dia. Enggak ada kebaikan. Ini iblis tapi baik. Ya, ngajari saya kebaikan. Setan putih, iblis putih ya. Enggak ada. Ya dan billah. Ya. Semuanya adalah kejahatan. Itu termasuk makhluk yang diciptakan murni untuk kejahatan. Ya. Mereka hanyalah ya mengajak kepada kecelakaan, keburukan, kejahatan yang ujung-ujungnya adalah neraka. Yang mengikutinya dari kalangan orang-orang sesat ya pasti akan diadab. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain, dan sesungguhnya Jahannam betul-betul telah disiapkan untuk mereka semuanya. Ya. Dan akan
terus longgar itu neraka, berapapun banyaknya dari yang dilemparkan padanya. Bahkan jahanam mengatakan, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Ya, karena terus dilempar banyak dari golongan ya makhluk-makhluk yang layak untuk diadab. Dan laha sab'atu abwabin, yang mana jahanam itu memiliki 7 pintu. Likulli babin, di setiap pintunya itu minhum, ada dari kalangan mereka pengikut iblis itu juz'um maksum, satu bagian yang telah ditentukan. Ini dosanya kayak gini. Ya, melalui pintu neraka sini. Itu dosa yang kayak gitu, ya, melalui pintu yang lain. Semuanya telah ditentukan, telah dibagi. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 71. Az-Zumar 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dan digiringlah orang-orang kafir itu menuju jahanam zumara, dengan berombongan. Ya, rombongan-rombongan digiring ke jahanam. Hatta idza ja'u, hingga apabila mereka telah mendatangi jahanam itu, futihat abwabuha, telah dibuka pintu-pintunya. Ya, telah terbuka pintu-pintunya. Ya, manakala di bulan Ramadan, ghuliqat abwabun nar. Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Apabila telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa ya muslimun? Artinya ini kesempatan, ya, untuk memperbanyak amal soleh mumpung ya pintu surga dibuka. Kesempatan pula untuk menjauhi kemaksiatan. Pintu neraka sedang ditutup. Ya. Kalau kita mengetahui bagaimana neraka itu, juga bagaimana surga itu, ya, sungguh pintu atau surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Ya, adapun neraka diselimuti dengan syahwat. Ya. Dan hingga apabila mereka telah sampai ke pintu-pintunya, sampai di situ ayatnya. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 5 sampai 8. Ya, surah Al-Mulk ayat 5 sampai 8. Walilladzina kafaru bi rabbihim adabu jahannam wa bi'sal masir. Dan untuk orang-orang yang mereka kufur terhadap Rabb mereka, ada adab jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Ya, di neraka itu orang nggak lagi pernah tidur, Pak. Nggak pernah lagi istirahat, capek, kesakitan, ya, dengan berbagai macam siksaan. Kalau orang terus mengingat ini itu, dia nggak akan ngantuan ketika ibadah. Ya, wahai mataku, tahan, kamu sedang ibadah. Ya, yang mana nanti di neraka itu nggak ada lagi ngantuk, nggak ada lagi ya istirahat, nggak ada lagi tidur, nggak ada lagi
istirahat walaupun sejenak, ya kengerian. Sementara di surga ya tidak pernah tidur juga, ya tapi semuanya penuh dengan kenikmatan, ya terus makan dengan apa yang dia sukai, nggak pernah lagi kenyang, terus minum dari apa yang dia sukai, ya nggak puas-puasnya, ya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Apabila mereka dilempar, orang-orang kafir itu, fiha, di jahanam, sami'u laha, dia mendengar, ya, pada jahanam itu syahiqon, kengerian, wa hiya tafur, ya, dan dia terus ya menjilat. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir-hampir jahanam itu pecah minal ghaid, karena kemarahannya. Karena saking marahnya neraka terhadap orang-orang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ya pengerian ceritanya bahkan sampai-sampai hampir pecah itu, ingin segera mengadab ya orang-orang yang kufur itu. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 55, yauma yakhshahumul adabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada hari ditutup mereka itu al-adab, ya siksa, min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka. Ini ketika ditutup itulah penghuni neraka bertambah kesedihannya, nggak ada lagi bisa keluar, sudah ditutup dari seluruh sisinya, ya sehingga mereka merasakan tambahan siksa pada saat itu. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dulalum minan nar, untuk mereka dari atas mereka dulalun, lapisan-lapisan dari neraka, wa min tahtihim dulal, dan dari bawah mereka juga terdapat lapisan-lapisan neraka. Dzalika yukhawwifullahu bi ibadah ya ibadi fattaqun. Yang demikian itu Allah memberikan rasa takut, ya terhadap hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, fattaquni, takutlah kalian padaku, kata Allah. Jadi kalau orang mengatakan doa Allah itu enggak menyiksa, enggak suka marah, ya enggak. Allah juga menyiksa dengan nerakanya. Dia marah terhadap orang-orang bermaksiat di dunia ini, diantaranya dengan didatangkan bencana-bencana, musibah-musibah. Itu karena kemarahan Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah 41 sampai 44. Qala ta'ala wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan untuk golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Fi samumi wa hamum, di angin yang panas, wa hamim, ya, dan air yang mendidih, wadillin miyahmum, dan pada naungan dari yahmum, ya apa itu yahmum?
lupa saya, asap gitu ya, asap yang menggumpal. La baridu wala karim, tidak ada dingin, tidak pula ada kenyamanan. Satu lagi ya, kita sampaikan tentang adab neraka. Masih banyak ayatnya, barangkali kita bosan dan bahkan lupa, ya, nggak mengingat satupun. Tentang kengerian neraka dalam surah At-Taubah ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama asyaddu harra. Dan mereka mengatakan jangan kalian pergi di kondisi panas. Ya, orang-orang munafik manakala diseru untuk jihad melawan Romawi, ya, itu adalah kerajaan kuat dan besar. Ya, kekuatannya demikian hebat. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslim untuk jihad, perang melawan Romawi. Saat itu kondisinya sedang panas-panasnya. Ya, lokasinya juga jauh. Pasukannya banyak dari kaum muslimin itu, sehingga membutuhkan perbekalan juga kesiapan yang lebih dibanding perang-perang yang lainnya. Apa usulan orang-orang munafik? Jangan sekarang perginya. Ya, kita ekonominya sedang sulit, kondisinya juga sedang berat. Yang mau kita lawan musuh yang paling kuat. Ya, ya sudah, nunggu aja itu ya. Ya, nunggu diserang. Nah, kalau musuhnya sudah nyata tanpa pertimbangan yang matang, kok sekedar nunggu musuh itu, ya kesalahan fatal dalam strategi perang. Ya, musuh makin ganas pengen menyerang ketika itu. Ya, tidak. Nah, maka dijawab, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan bahwa api jahanam itu lebih-lebih dahsyat panasnya. Ya, cuman panas gurun. Ya, yang kita saja kalau merasakan ngeri juga ya panas gurun itu. Ya, tapi ternyata panasnya api jahanam itu lebih dahsyat dari sekedar itu. Sehingga manakala ada padanya perintah, ada padanya amal soleh, walaupun di kondisi panas seperti itu, laksanakan, ya, demi menghindar dari api neraka yang mengerikan. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dari sebagian ayat-ayat yang disampaikan penulis rahimahullah ta'ala. Sekarang kita akan masuk dari sebab-sebab masuk neraka. Kita lihat halaman 130. Langsung kita baca dari inti pembahasan beliau. Ikhwani, saudara-saudaraku, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna lidukhulin nari asbaban, bahwa masuk neraka itu ada padanya sebab-sebab. Bayyanahallahu fi kitabih, Allah telah menerangkannya dalam kitabnya, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, liyahdaran nasa minha, agar dia memberi peringatan kepada manusia, minha, ya, dari sebab masuk neraka itu, wajastanibuha, dan agar mereka menjauhi, ya, dari sebab-sebab masuk api neraka itu. Wahadil asbabu ala nau'aini,
Dan inilah sebab-sebab tersebut terbagi pada dua jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, asbabun mukaffiratun takhruju fa'iluha, sebab-sebab yang mengkafirkan, yang mana keluar pelakunya itu, ya, minal iman, keluar dari keimanan, ilal kufri, menuju kekufuran. Sebab dia masuk neraka karena kekufuran, ya, karena dia memang telah keluar dari keimanan. Wa tujibu lahu al-khuluda finnar, dan mengharuskan untuknya al-khulud finnar, kekal di dalam neraka. Ini macam yang pertama, masuk neraka karena kufur, keluar dari agamanya sehingga akibatnya kekal di neraka. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, asbabun mufassiqatun takhruju fa'iluha minal adalati ilal fiski wa yastahiqqu biha dukhulan nar dunal khuludi fiha. Jenis yang kedua, sebab-sebab yang memfasikkan, keluar pelakunya itu dari keadilan, dari sifat adil yang dengannya persaksian dia diterima, menuju kefasikan dan berhak dengannya masuk neraka tanpa kekekalan di neraka itu. Jadi sebab yang kedua ini, dia masuk neraka tapi enggak kekal, ya. Jadi dikatakan asbabun mufassiqatun, bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk kefasikan, yang mana dari kemaksiatan itu dia belum bertobat darinya dan Allah tidak mengampuni dari dosanya itu. Ya, ada di sana terkadang dari dosa yang seorang hamba belum bertobat darinya, tapi Allah memaafkan, mengampuninya. Dia diselamatkan dari api neraka. Kedua sebab ini ayat muslimun, ya, semuanya layak untuk kita berhati-hati darinya. Ya, sampai ini ada, ya, ancamannya adalah neraka. Dengan adanya sebab ini bisa mengakibatkan neraka sebagai balasannya. Fa'amman naw'ul awal fanadkur minhu asbaban. Adapun jenis yang pertama, yang dengan sebab itu dia dikafirkan dan kekal di neraka, kita akan sebutkan darinya beberapa sebab. As-sababul awal, sebab yang pertama, asyirku billahi, syirik kepada Allah. Ya, syirik dosa paling besar, pelakunya kekal di neraka. Allah tidak mengampuninya kalau dia belum sampai bertobat darinya. Karena ini dosa yang paling mengerikan. Syirik itu akhirnya terus akan dimunculkan oleh setan-setan, ya, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Bahkan setan dari golongan keduanya ini, demi syirik ini terus kekal, terus ada, ya, itu akan bekerja sama dan akan terus diberi kemampuan untuk bisa mewujudkan kesyirikan, ya, sehingga dimanapun tempat, ya, kita akan terus mendapati yang namanya kesyirikan, dan itu akan membesar, ya. Betapa bahayanya kesyirikan itu. Apa bentuk kesyirikan itu? Bi an yaj'ala lillahi syarikan fir rububiyyati,
Ia menjadikan untuk Allah sekutu pada kerububiyahan, ya, pada masalah penciptaan, kekuasaan, pemberi rizki. Dia meyakini ada loh yang bersekutu dengan Allah. Ya, di masyarakat kita meyakini ada Ratu Kidul, ya. Maksudnya apa itu? Penguasa Laut Selatan dulu. Loh, itu bukan kekuasaan Allah. Ya, kalau ada kekuasaan Allah, ada penguasanya juga, ya si Ratu itu. Ya, hati-hati menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah. Kalau Laut Utara, penguasaan siapa, Pak? Ya, ada Pangeran Lor gitu ya, dulu kita dengar ya. Kalau utara berarti penguasanya laki-laki, yang kidul perempuan. Ya, keyakinan syirkiyah, syirik pada urusan rububiyah. Ya, dan itu masih ada sampai kini. Banyak yang meyakini atau sedikit yang meyakininya? Banyak. Ya, masih dipuja, diberi persembahan. Ya, padahal sekian kali diberi persembahan juga masih sama kayak gitu juga, minta korban terus ya lautnya. Ya, ya, dan billah itu syirkun billah, birrububiyah, kesyirikan kepada Allah dalam kerububiyahan. Au al-uluhiyati, atau ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyah. Ya, ada dari sebagian masyarakat meyakini ada yang pantas disembah dari selain Allah. Ya, ada unsur padanya layak untuk disembah, diberikan ya dari macam ibadah. Ya, ada menyembelih pada satu tempat yang diyakini, ya tempat itu ada kekuatannya, ya sehingga layak untuk diberi persembahan. Ya, awis sifati, atau sekutu pada sifat-sifatnya. Ma'asyarul muslimin, ada satu etikot tentang masalah sifat yang demikian membahayakan. Di antara sifat tentang ma'iyah Allah Ta'ala, kebersamaan Allah Ta'ala. Ada yang meyakini ketika Allah bersama kita, bersama makhluknya, maknanya adalah Allah itu bersatu, bersenyawa dengan makhluk-makhluknya yang ada ini. Nah, itu dikatakan madhab al-hulul. Ya, madhab kesesatan. Ya, meyakini Allah bersama dia, campur dengan dirinya. Sehingga ketika dia ditanya siapa namamu, namaku Allah. Loh, kok bisa? Ya, karena Allah bersama saya. Ya, ya, dan bila ini paham kekufuran dikatakan. Ya, kalau orang mengatakan bersama itu tidak mengharuskan kemudian bercampur. Ya, dikatakan ya satu istilah yang mudah saja. Orang mengatakan hartaku bersamaku. Apakah kemudian harta itu nempel dengan kamu terus? Ya, padahal hartamu bersamamu, kamu katakan itu ya hartamu kadang masih di rumahmu, di mobilmu, atau di kartu ATM-mu kan gitu ya. Enggak mengharuskan itu bersatu denganmu. Terus kenapa kalau Allah Ta'ala mengatakan bersama makhluknya kemudian kamu tafsirkan seperti itu? Ya, sementara ayat-ayat yang lain menyatakan Allah di atas arsy-Nya. Maka tafsir yang benar padanya adalah ketika Allah bersama makhluknya secara umum itu maksudnya adalah ilmu dan pengawasan Allah Ta'ala. Nah, maka hati-hati ya, ada yang keliru dalam memahami sifat sampai separah itu, ya masuk pada syirkun. Faman i'taqada, maka barang siapa yang berkeyakinan anna ma'allahi khaliqan, bahwa bersama Allah itu ada pencipta, musyarikan, lagi bersekutu,
au munfaridan, atau meyakini bahkan bersendirian itu makhluk memiliki kekuasaan dalam masalah penciptaan. Au i'taqada anna ma'allahi ilahan yastahiqqu an yu'bada, atau dia meyakini bahwasanya bersama Allah itu ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Au ubida ma'allahi, atau layak disembah bersama Allah. Ya. Fasarafa syai'an, kemudian dia memberikan sedikit saja min anwa'il ibadati ilaih, dia memberikan sedikit saja dari macam-macam ibadah kepadanya, ya, kepada selain Allah itu. Au i'taqada anna li ahadin minal ilmi wal qudrati wal adamati wa nahwiha mislu malillahi azza wa jalla, atau ia meyakini bahwasanya ada untuk satu, ya, berupa ilmu, kekuasaan, keagungan dan semisalnya, misla malillah, semisal apa yang dimiliki Allah Ta'ala. Ya, Allah dialah yang menurunkan hujan. Dia meyakini loh, penguasa tempat sini bisa juga loh itu mendatangkan hujan. Ya, penguasa tempat ini, ya siapa maksudnya penguasa Danyang itu ya, orang Jawa mengatakan ada Danyang, ya, kekuatan gaib yang punya kekuasaan di tempat itu, ya, sampai bisa menyelamatkan dia dari banjir. Tempat lain banjir, tempat itu enggak banjir. Oh, Danyangnya sakti. Ya, ada kekuasaan seperti itu. Nah, itu semuanya masuk faqad asyraka billahi syirkan akbar. Sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah dengan syirik yang besar. Apa dampaknya? Wastahaqqa al-khuluda finnar, maka ia berhak kekal di dalam neraka. Qala Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah haramkan padanya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada untuk orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ya, orang kalau sudah jatuh pada kesyirikan, enggak ada lagi keselamatan. Ya, melakukan kesyirikan dengan syirik akbar, ya, tidak ada lagi pintu keselamatan. Ya, enggak ada yang bisa menolongnya, enggak ada yang bisa memberi syafaat padanya walaupun dia minta syafaat. Ya, minta syafaat kepada Nabi. Iya, Nabi mendapat izin dari Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat, tapi dia sendiri melakukan kesyirikan. Izin itu untuk orang yang memberi syafaat sebagai pemuliaan padanya, juga untuk yang diberi syafaat sebagai bantuan untuknya. Kalau yang diberi syafaat ternyata tidak diberi izin karena perilaku syiriknya, maka dia tetap nggak bisa selamat. Ya, maka ya muslimun, kita dan kita, ya, untuk hati-hati dari yang namanya kesyirikan. Dakwah Nabi dan Rasul awal sampai akhirnya terus memperingatkan dari yang namanya kesyirikan. Lalu bagaimana kita kok dalam urusan syirik itu meremehkan? Ya, baru tahu secara global, ya, kemudian tidak mau lagi memahaminya. Dan padahal sifat kita itu lupa. Ya, pernah membaca, pernah ingat, bahkan pernah menghafalnya, lupa. Kenapa tidak dibaca lagi? Kenapa tidak dibahas lagi? Dan agar kita betul-betul, syirik itu sesuatu yang betul-betul mengancam kita sampai kamu jatuh padanya enggak selamat kamu. Ya, inilah kemuliaan dakwatut tauhid. Akibat dari kesyirikan adalah kekal di neraka.
nggak ada lagi penolongnya, nggak ada lagi kebahagiaan setelahnya. Dia selamanya menderita dalam adab yang abadi. Maka hati-hatilah dari yang namanya asyirku billah. Ini dari macam sebab masuk neraka karena dia dikafirkan berupa perbuatan syirik. Ya, ini namanya ya vonis tapi dalam bentuk amaliyah. Ya, penentuan kamu berbuat syirik, kamu celaka. Ya, dan tidak vonis kepada kelompok atau kepada orang. Ya, enggak ada vonis seperti itu. Enggak menunjuk nama atau mengisyaratkan kepada satu nama, enggak. Nah, ini dalam bentuk amal-amal ini memang membahayakan. Kita semuanya siapapun ya berhak untuk hati-hati darinya. Ya, sehingga siapapun yang merasa melakukan kesyirikan, ya jangan marah. Cocokkan betul enggak itu syirik. Kalau ternyata memang kesyirikan, segera tinggalkan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk dirimu sendiri agar selamat dari kesyirikan. Kenapa marah dikritisi? Kenapa marah diperingatkan? Memang dakwah seperti itu, mengingatkan, ya mengajak, ya terus untuk ya kita bersama dalam kebaikan. Nah, jangan su'udun dengan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kebenaran semata-mata taufik dari Allah, ada kekurangan dan kesalahan dari was-was syaitan dan dari kebodohan saya pribadi. Kita semuanya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.